Jadi saya lanjut saudara, ketaatan itu bukan soal kesepakatan, tapi kepercayaan pada kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Saya ulang, ketaatan bukan soal kesepakatan, tapi kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan kita pada kedaulatan Tuhan di balik pemimpin itu, sekalipun pemimpin itu tidak kita sukai, saudara. Saudara, kita yang kemudian bagaimana hidup di bawah payung otoritas, kita menjadi pribadi di bawah otoritas Tuhan. Bila kita membaca dari Yohanes, saudara, Yohanes 5 ayat 19, di sini Yesus berkata, intinya, aku berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Dan dalam Matius 28 ayat 18 jelas dikatakan, saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya saudara. Jadi bagaimana Yesus mendapat kuasa itu, saudara? Dia mendapat kuasa itu karena dia tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Dia tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Yesus pribadi yang paling berkuasa tapi juga pribadi yang paling tunduk. Ya, saudara. Jadi ini harus dipahami, saudara. Ketaatan Yesus kepada otoritas Bapa inilah yang menjadi dasar otoritasnya atas maut, atas dosa, atas neraka. Jadi kalau tadi saya bilang ketaatan bukan soal kesepakatan tapi kepercayaan pada kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Seperti Daud menghormati posisi Saul meski tidak menyetujui perbuatannya. Hidup di bawah otoritas bukan berarti kita kehilangan suara. Ya, saudara. Jadi ketaatan bukan soal kesepakatan, tapi kita percaya kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Dan ketaatannya kepada otoritas Bapa ini menjadi dasar otoritas Yesus atas maut. Jadi saudara, jangan buru-buru minta kuasa kalau belum belajar tunduk. Karena Tuhan hanya mempercayakan kuasa kepada mereka yang hidup di bawah otoritasnya. Saya ulang, Tuhan hanya mempercayakan kuasa kepada mereka yang hidup di bawah otoritasnya. Saudara, mari kita jujur, saudara, kita tanyakan ini. Apakah kita sudah hidup dalam roh yang tunduk? Ini buat kita, pemimpin dan juga yang dipimpin. Apakah kita bisa taat karena kita selalu punya otoritas di atas kita, saudara. Dan yang tertinggi adalah Tuhan, saudara. Apa kita bisa taat meski kita tidak sepakat? Kalau dengan manusia pasti sering gak sepakat. Kalau sama Tuhan gak ada itu tawar-menawar. Itu udah otoritas tertinggi mutlak, saudara. Tapi bisakah kita taat walau kita tidak sepakat? Walau kita tahu penyimpangan yang mereka lakukan? Saudara, ada saatnya kita taat dan menunggu Tuhan. Apakah kita tunduk karena takut manusia atau karena takut akan Kristus? Dasarilah selalu takut akan Kristus. Apa kita ingin kuasa tapi menghindari proses tunduk, saudara? Ingat, kuasa Tuhan tidak diberikan kepada orang yang keras kepala, tetapi kepada mereka yang bersedia merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ulang, kuasa Tuhan tidak diberikan kepada orang yang keras kepala, tetapi kepada mereka yang bersedia merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, kita sudah belajar tadi ada 4 hal untuk hidup untuk bisa hidup di bawah payung otoritas. Yang pertama saya ulang supaya nggak lupa, tunduk, tapi bukan berarti takluk buta. Bedakan otoritas sah dan yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, belajar taat meski tidak sepakat. Belajar taat meski tidak sepakat. Kemudian jadi pribadi di bawah otoritas Tuhan, saudara. Nah, jadi ini luar biasa, saudara ya. Tadi pertanyaannya, sekarang apa yang menjadi manfaat kalau kita bisa hidup di bawah otoritas? Banyak manfaatnya, saudara. Perlindungan. Ya, kita akan mendapat perlindungan, saudara. Saudara yang kekasih, ya, Tuhan, ketaatan bukan hanya kewajiban rohani, tapi pintu di balik pintu itu ada manfaat surgawi yang menanti setiap pribadi yang mau berjalan di bawah payung otoritas Tuhan. Saudara, ini seperti benih. Dia ditanam dalam tanah dan tidak kelihatan. Benih nggak kelihatan waktu ditanam dalam tanah. Inilah ketaatan. Ketaatan kita mungkin tidak langsung terlihat hasilnya sekarang. Walaupun kita nggak suka, tapi percayalah. Ketika kita memilih untuk tunduk, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan ini yang mau saya jabarkan, ada 4 manfaat besar
yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidup dalam otoritasnya. Apa saja? Wow, saya mau. Pertama, kita akan mendapat perlindungan ilahi. Ulangi, perlindungan ilahi. Ini orang yang mau tunduk di bawah otoritas. Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Gambaran paling kuat hidup dalam otoritas itu sama seperti kita saat kita jadi anak kecil yang berjalan di tengah hujan yang deras. Tapi bila kita berlindung dalam perlindungan payung orang tua kita, maka kita akan kuat. Ya, memang kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi karena kita dekat dan kita tunduk, kita akan terlindung, saudara. Itulah otoritas. Saat kita tunduk pada Tuhan, otoritas yang Dia tetapkan, kita bukannya menjadi lemah, justru kita akan menjadi aman. Karena Tuhan memang tidak menjanjikan hidup ini tanpa badai, tapi Dia menjanjikan ada payung perlindungan di tengah badai. Hidup di luar otoritas justru akan membuat kita terbuka terhadap serangan. Serangan apa saja? Kita akan diserang luka, kehancuran, bahkan kesesatan. Tapi bila kita bisa hidup di bawah otoritas, ini akan membawa kita ke dalam zona perlindungan ilahi. Saudara, yang kedua, apa manfaatnya hidup di bawah otoritas? Urapan mengalir. Urapilah kami dengan minyak baru. Ini menggambarkan seperti dalam Mazmur 133 ayat 2 dikatakan, saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke jubah Harun. Artinya apa? Urapan Tuhan memang mengalir melalui struktur otoritas ilahi. Yang ilahi, ia tidak melompat-lompat, tapi mengalir dari kepala ke janggut lalu ke seluruh tubuh. Jika kita hidup ini dalam posisi yang benar, kita benar di bawah otoritas yang Tuhan tetapkan, kita akan menikmati aliran urapan yang konsisten dan kudus. Banyak orang menginginkan kuasa tapi hidup di luar tatanan. Akibatnya apa? Yang keluar bukan urapan tapi kekacauan. Ya, Tuhan tidak memberkati pemberontakan, tapi Dia melimpahkan kuasa kepada yang berjalan dalam garis otoritasnya. Saat kita menghormati otoritas rohani, kita menaati aturan di rumah, di gereja, atau bahkan di pekerjaan. Kita sedang memposisikan diri kita di bawah aliran urapan ilahi. Kemudian, apalagi yang bisa kita dapatkan? Manfaat dari hidup di bawah otoritas. Pertama tadi sudah saya nyatakan perlindungan ilahi, kedua urapan mengalir, ketiga akan ada promosi ilahi. Siapa yang mau dipromosikan? Saya. Anda akan dipromosikan, saudara. Anda yang hidup taat, ya, tahu tentang struktur otoritas, ya, walaupun saya bicara yang benar ya, saudara ya. Karena tadi saya sudah bilang caranya ya. Karena banyak juga yang menyimpang. Kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada manusia. Ya, kalau manusia menyimpang, jangan juga Anda on gitu ya. Minta hikmat dari Allah. Tuhan pasti akan beri hikmat. So, Matius 8 ayat 5-13 ini, tadi kisah perwira Kapernaum. Ini contoh paling indah dalam Alkitab tentang kuasa ketaatan. Wah, saya kagum sekali dengan perwira ini. Udah non-Yahudi, dia bukan bagian komunitas agama, tapi dia paling paham tentang struktur otoritas. Dia berkata, aku seorang bawahan, tapi aku berkata kepada prajuritku pergi, dia pergi. Dia tahu ada di atasnya otoritas, tapi dia tahu ada di bawah otoritasnya juga siapa. Dia tahu otoritas bekerja dalam sistem ketaatan. Karena dia tunduk, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dan saat itu juga hambanya sembuh. Saudara, Tuhan bukan hanya menyembuhkan hambanya, Tuhan mempromosikan imannya di hadapan banyak orang. Promosi dari Tuhan, percayalah. Promosi dari Tuhan, bukan dari gembala, bukan dari pemimpin, bukan dari teman. Promosi dari Tuhan. Tapi siapa yang dipromosikan, saudara? Promosi dari Tuhan tidak datang pada orang yang berambisi saja, tapi karena posisi hati yang tunduk, hati yang taat, orang yang setia dan taat dalam hal kecil akan dipercayakan oleh Allah. Promosi dari Tuhan, bukan dari gembala. Ya, jadi nggak perlu nepotisme, nggak perlu jilat-jilat juga, saudara.
tapi tetap tunduk pada gembalamu. Jangan juga promosikan dari Tuhan, ngapain aku menghormatin, dah boleh kayak gitu. Itu pasti kalau yang paham promosi dari Tuhan, dia menghormati setiap orang. Dia tahu otoritas, dia tahu struktur, dia tahu kerendahan hati, saudara. Dia tinggal dipromosikan, tinggal tunggu waktunya Tuhan, ya saudara. Kemudian ingat ini pertumbuhan karakter. Ya, jadi kalau kita dibawa otoritas pasti kita mendapat perlindungan ilahi. Kita merasakan urapan mengalir dan kita tahu kita mendapat promosi ilahi dan tentu ada pertumbuhan karakter ini pasti berjalan seiring. Saudara, kita tidak akan pernah tahu isi hati kita yang sebenarnya sampai kita diminta taat pada sesuatu yang tidak kita setujui. Saya ulang. Kita tidak akan pernah tahu isi hati kita yang sebenarnya sampai kita diminta taat pada sesuatu yang tidak kita setujui. Itulah saatnya karakter kita dibentuk. Itulah saatnya Kristus bertumbuh dalam kita. Karakter Kristus bukan dibentuk saat kita memimpin, saudara, tapi saat kita belajar tunduk. Yesus sendiri meski anak Allah belajar taat melalui penderitaan. Ibrani 5 ayat 8. Dan karena dia taat sampai mati, maka Allah memberi dia nama di atas segala nama. Banyak orang ingin dipromosikan seperti Kristus, tapi tidak ingin tunduk seperti Kristus. Mau promosi aja, tapi nggak mau ambil bagiannya, saudara. Ya, tapi di sekolah kehidupan, di sekolah Tuhan, ketaatan mendahului kedudukan. Saya ulangi, ketaatan mendahului kedudukan. Tunduk bukan tanda kelemahan, itu proses pemurnian jiwa. Tunduk mengikis ego, menghancurkan kesombongan, membentuk karakter yang kudus. Saudara, mari kita renungkan. Apakah aku sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Atau aku membuka diriku karena melawan otoritasnya? Apakah aku hidup dalam aliran urapan ilahi? Atau aku sedang berlari sendiri dan kehabisan minyak? Apakah aku sedang mengejar promosi dengan cara dunia? Atau aku mau belajar tunduk sambil percaya Tuhan yang mengangkatku? Apakah aku bertumbuh dalam karakter Kristus hanya menuntut hak dan mengabaikan proses? Saudara, manfaat hidup di bawah otoritas terlalu besar untuk diabaikan. Jangan lari dari payung Tuhan, tetaplah di bawahnya. Karena di sanalah perlindungan, urapan, promosi, dan pertumbuhan sejati. Baik saudara, bagaimana contoh-contoh otoritas dalam Alkitab? Kita meneladani Yesus. Yesus teladan yang paling sempurna. Dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Sehingga Allah meninggikan dia. Daud dan Saul. Daud tidak membunuh Saul meski dia punya peluang. Saudara, bila kita membaca kisahnya dari 1 Samuel 24 ayat 6, mengapa? Dia tahu Saul yang jahat, menyimpang otoritasnya, tapi dia gak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tetap hormati, walaupun dia bukan pemimpin yang baik, tetap baiklah. Doakan pemimpinmu, saudara. Integritas tunduk pada otoritas yang bermasalah. Ini sangat dihargai Tuhan. Karena kita